Sekahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sekahayang yang masih belum puas dengan film Kokopetan? Kalem, karena kali ini Sekahayang akan membahas sebuah film Kokopetan yang berjudul Sorotiro tahun 2009. Meskipun jadul, tapi lumayan untuk mengisi dahaga para pecinta film Bondon dan Kopet. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sekahayang. Belum apa-apa udah gini. Film ini diawali dengan suasana pesta yang sangat meriah dan tentunya tidak luput dari segala bentuk kemaksiatan. Apalagi pesta ini dihiasi oleh kebohaian bebek-bebek kampus dari Ojones University. He's just standing there, menacingly. Kena biaya transfer lagi? Bisa boncos nih. Tenang, pakai si bank aja, Besti. Data. No, I gotta go, sorry. Di tengah meriahnya pesta, kewes cantik bernama Cassie terlihat menemui circle-nya di salah satu kamar khusus bagi orang-orang penting. Hingga sesampainya di kamar, Cassie langsung diajak si ketua yang bernama Jessica untuk merayakan 4 tahun berdirinya circle mereka yang bernama SBKB, di mana kepanjangannya yaitu Circle Baju Kurang Bahan. Lantas dengan segelas arak amrik dan setelan cangcut kutang mahal, mereka langsung mengucapkan yel-yel kewajiban. Like to dance and ride! Meski terasa ada sepet-sepetnya, Jessica langsung mengajak teman-temannya untuk mengecek sesuatu yang pastinya akan membuat heboh jika diupload di internet. Apparently, she took him back. Is that Garrett? I thought Megan Seketika mereka pun kaget saat melihat live streaming 3GP yang dilakukan oleh seorang kewes bernama Megan. Dan sungguh edan, Jessica berkata jika apa yang dilakukan oleh Megan merupakan sebuah ospek jika ingin masuk ke dalam circle-nya. Hingga di tengah panasnya kemaksiatan, tiba-tiba Oh my God! What the hell? sontak mereka pun panik saat melihat Megan yang berbusa seperti overdosis. Di tengah kepanikan, para kewes meminta pacarnya yaitu Garrett untuk segera memanggil bantuan. Hingga setelah Garrett pergi, Jessica langsung memberikan pertolongan heos buatan. Laita si gohoi, ternyata ospek sebenarnya adalah membuat gimmick sakalor untuk mengerjai pacarnya. Namun tak cukup sampai di situ, Megan diharuskan untuk melanjutkan prank ini ke tahap memodaran alias pura-pura mati. Dirasa sudah jelas, mereka pun bersiap untuk melakukan rencananya. She's breathing or not. I think What? she's not gonna make it. She's really dead. I need help! I need help! Di tengah perjalanan, Garrett yang panik meminta para kewes untuk segera membawa Megan ke rumah sakit. Lantas sambil menahan tawa, para kewes kembali ngegimik dengan mengatakan jika Megan sudah tak bisa diselamatkan. Namun Garrett diminta untuk tenang karena kini mereka akan membuang jasad ini ke tempat terbengkalai. Claire, turn up. Sesampainya di lokasi, mereka pun langsung mempersiapkan prank berikutnya dengan berencana membuang jasad Megan ke kubangan tambang. Lantas setelah menyiapkan HP untuk merekam, mereka pun berusaha membuat mental Garrett semakin tertekan dengan menyarankan Garrett untuk memotong-motong jasad Megan. Kalau tidak, mereka cukup membuat lubang di dada Megan dan mengeluarkan udaranya supaya jasad Megan bisa tenggelam. Mendengar hal itu, Jessica meminta semua orang untuk mencari benda tajam. Hingga saat para kewes berpencar sambil menahan tawa, Garrett yang menemukan kunci roda berniat melakukan sesuatu. So how long are you gonna keep this going? You're right.
my god, sontak mereka pun syok parah saat Gareth benar-benar menyucuk Meghan sampai dadanya tobros. Di saat itu pula Gareth hanya bisa pelangap-pelongo dan tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Akan tetapi usaha mereka untuk menghentikan pendarahan sia-sia saja karena lubang di dada Meghan terlalu parah. No. Cassidy, look at her. Sungguh tragis niat hati ingin ngeprank. Meghan pun mati konyol hanya karena mengikuti ospek dari circle ini. Di tengah kepanikan, Jessica yang tidak ingin terjerat hukum mengajak circle-nya untuk melaporkan Gareth yang telah membunuh Meghan. Akan tetapi adik Gareth yang bernama Chaga tidak terima jika sampai kakaknya dijadikan tersangka karena semua ini merupakan ulah prank mereka semua. Ia pun meminta Jessica untuk memikirkan cara lain. Hingga pada akhirnya, Jessica yang tidak ingin mereka mondok di penjara mengajak circle-nya untuk membuang jasad Meghan ke galian tambang. Maka dari itu semuanya akan aman. Mendengar rencana gila itu, Cassie yang masih waras langsung menolak. Whatever the hell you wanna say. Akan tetapi Gareth mengancam Cassie jika sampai membocorkan semua ini. Lantas karena malam semakin larut, Jessica mengajak circle-nya untuk bergegas. What is this? Emang beneran cicilan 0%? Yang ini no tipu-tipu. SPayLater cicilan pasti 0%. Nikmati SPayLater cicilan pasti 0%. Di tengah rasa syok, Cassie mengutuk kelakuan rekan-rekannya yang biadab. Akan tetapi Jessica berkata, jika ini merupakan satu-satunya cara agar mereka bisa selamat dari hukum. Lantas, Jessica dan yang lainnya sepakat untuk menuduh Cassie jika Cassie bersikeras melaporkan hal ini pada tim kepolisian. Maka dari itu, Cassie diperingatkan untuk jangan jadi cepu. Dan mulai saat ini, Jessica meminta circle-nya untuk melupakan kejadian ini dan anggap saja jika Meghan tidak pernah mendaftar ke dalam circle SBKB. Thank you, Cassidy. Singkat cerita, 8 bulan kemudian, wisuda kelulusan Ojons University akhirnya digelar. Di saat itu pula, Andi yang merupakan mahasiswa Cumalude langsung berpidato, di mana ia ingin seluruh mahasiswa yang lulus tahun ini menjadi orang yang berguna, jujur, dan jangan pernah menjadi antek-antek koruptor di pemerintahan. Di tengah serunya minum sebotol simpanse, bisa kita lihat jika hubungan Cassie dan circle-nya menjadi renggang setelah kasus kematian Meghan. Singkat waktu, rupanya Cassie dan Andi adalah pasangan kumpul banteng. Lantas Meghan berkata jika dirinya merasa ragu untuk mengikuti pesta perpisahan di asrama. Mendengar hal itu, Andi pun penasaran di mana setelah Meghan menghilang, hubungan Cassie dan circle-nya seakan menjadi renggang. Sontak Cassie yang panik langsung mengalihkan topik dengan mengajaknya gabrutan. Di siang harinya, sesampainya di asrama kampus, Cassie dan yang lainnya diminta untuk segera kumpul karena sebentar lagi acara akan segera dimulai. Beberapa saat kemudian, Jessica selaku ketua pelaksana langsung memulai acara dengan menyambut para dosen dan alumni Ojons University. Lantas Jessica yang pura-pura polos langsung melakukan gimmick dengan mengenang sahabatnya yang bernama Meghan, di mana sampai saat ini Meghan tidak diketahui keberadaannya. Jessica pun berharap jika Meghan bisa segera kembali. Namun di saat itu pula, Cassie pun syok parah saat dirinya melihat sosok Meghan. Whom we cannot forget, that she will come back to us. As you can see, some of us are still a little overwhelmed by it all. Beberapa saat kemudian, Jessica pun kesal pada